Jadi gue udah steal Kanye look belum? Hari ini kita akan ngebahas Yeezy Collection yang worth $20. Is it worth it apa enggak? Jadi gue udah beli atas sampai bawah, dari baju, celana, sampai Yeezy Pods-nya yang terkenal banget. Oke, first of all kita bahas dulu kenapa harganya bisa $20. Awal mula, jadi dari dulu itu kalau gue lihat dari berita-berita sebelumnya, si Kanye West selalu pengen Yeezy Products itu seharga $20. Tapi karena di saat itu si Kanye masih bersama Adidas, jadi mereka nggak bisa push produknya ke $20. Akhirnya setelah putus kontrak dengan Adidas, awal tahun ini si Yeezy ini, si Kanye akhirnya berhasil menjual produk dia seharga $20. Udah independen. Iya, udah independen. Akhirnya, tapi yang lucunya itu pada awal tahun dia merilis Yeezy Pods ini yang bakal gua unboxing very soon. Yeezy Pods ini seharga $200. Lalu 7 minggu kemudian dia cut down di websitenya dengan semua merchandise-nya si Kanye West seharga $20 doang. Jadi kita bingung apakah itu part of marketing strategi, tapi emang ternyata emang udah di plan ya. Jadi everything is for $20 only. Berapa rupiah bang? $20 USD itu setara 300.000. Jadi apakah worth it apa enggak nih? Langsung aja kita bahas. Yang gue punya ini adalah Yeezy Pods. Jadi ini salah satu produk Yeezy yang terjual sangat banyak. Kalau nggak salah the first time mereka rilis itu laku sampai 266.000 pairs. Jadi orang pada penasaran banget ini sama Yeezy Pods. Terus Pertama keluar ini image-nya harganya berapa? $200. $200. Habis itu di refund. Habis itu sisanya yang beli seharga $200 itu di refund sama Yeezy. So dengan harga $20. Oh iya, juga akhirnya kan karena rilis ini pada bilang, wah ya, ini the first product nih yang si Kanye rilis, kayak new invention. Tapi ternyata tidak, si brand Phantom Monks itu mengklaim kalau dia yang pertama ngeluarin sock shoes kayak begini. Lalu habis itu Balenciaga juga keluarin. Tapi nggak ada yang bisa kalahin price point si Yeezy, karena cuma $20. Kalau nggak salah Phantom Monks berapa ratus dolar, sedangkan yang Balenciaga itu $1.000 dengan exact same look. Jadi ini sih worth it menurut gua. Tapi langsung kita bahas materialnya dulu. Jadi pas di shipping, jadi gua pesan kalau nggak salah agak delay ya. Shipping estimasinya itu 4-8 minggu, tapi ternyata udah sekitar, gue pesen dari 3 bulanan ya, jadi delay sebulan lebih lah, karena shipping, karena orderannya mungkin banyak banget ya. Oke, overall kita Yeezy Pods ini ada nylon bag, bahan dari nylon, ada tali buat ngencengin, terus di dalamnya ada satu pasang. Uppernya ini terbuat dari kayak bahan material sok, cuman lebih tebal dan ketat banget. Kebetulan gue beli size 1, 2, 3. Dan size 1 itu range variationnya lumayan tinggi, dari 6 sampai 8 kalau nggak salah. Sedangkan yang size 2, 8 sampai 10. Nah, karena gue US 11 atau 12, gue beli yang size 3. Size 3 itu equivalentnya ke size 11 sampai 14. Nanti kita coba on fit. Bahan uppernya dari material sock knit. Cuman tebal banget nih, enak, stretchy. Lalu untuk bagian outsole-nya dari bahan karet, ada 2 parts. Parts bagian depan, jadi buat forefoot, sama bagian belakang buat back footnya. Cukup tebal, dari plastik rubber gini. Simple banget sih. Terus tadi pas gue buka, mana nih, jadi ada satu apa sih, label. Ada satu label itu dia tulis made in Italy. Jadi nggak tahu benar made in Italy apa Cina nih. Tapi buat made in Italy produk secara $20, gue ngerti apakah mereka rugi apa untung.
Karena cost of production di Italia pasti lebih tinggi daripada di Cina. Tapi ada rumor kalau ini dibilang produksinya dari Cina juga. So, nggak tahu yang mana yang benar, mungkin kalian bisa komen. Tapi di labelnya ditulis Made in Italy. Oke. Nah, ini yang gue pakai juga. Merch-nya Yeezy Vultures. Jadi, secara fit cukup unik. Nggak ada rip bagiannya, jadi tinggal apa ya namanya, nggak ada bagian rip neck-nya dipotong, terus kayak cuman di cut doang langsung bolong. nggak ada proportion apa namanya yang kerahnya gitu, cukup unik. Terus fittingnya juga aneh banget, boxy cut. Ini gue pakai size 3 biar lebih oversize kelihatannya, kalau nggak ngatung sekali, boxy. Terus dia punya baju di bagian pinggang juga unfinished hem gini. Jadi biasa kan dijahit ya, kalau ini dia kayak unfinished. Bahannya cukup tebal, kalau mungkin setara 20S, lumayan seperti heavyweight. Terus gue juga pakai celananya, nanti Terus langsung ini jahitannya coba. di mana aja nih bajunya? Jahitannya Tuh, ketek juga ada nggak? jahitannya cuma di samping. Jadi kalau nanti kita flat lay ya, itu aneh banget, kayak bentuk kotak gitu. Jadi benar-benar boxy fit banget. Oke. Tapi kita coba on fit nanti cocok apa enggak. Gue penasaran apakah bisa dipakai workout apa enggak nih, karena kan flat dan bisa dibilang ini kayak barefoot ya, barefoot shoes. Oke. Terus jadi di antara dua outsole ini di belakang dia ada satu kayak flat insole, cuman bahannya dari kertas kayaknya. Iya, kertas atau apa nih pokoknya, plastik ya. Nggak bisa lihat sih karena bagian Super ketat. iya ketat banget. Even nggak ada sizingnya loh. Jadi kemarin pas gue beli kan ada 1, 2, 3. Gue harus ngukurin ini kira-kira size berapa nih. Jadi nggak ada tulisan size 1, 2, apa 3. Di outsole-nya juga nggak ada. Oh, Ada ini titiknya ya? apa titiknya nih ya? Iya. Jadi ini ada titiknya. 1, 2, 3. Ini yang determine size-nya. Kayaknya ya. Ntar gue harus cek lagi yang size lain. Anyway, kalau kalian mau beli ini tuh sebenarnya di reseller udah pada ada. Cuman kalau kalian mau beli di website-nya juga bisa. Cuman emang waiting list-nya cukup lama. Jadi gue beli ini kisaran 3 bulan baru nyampe. Oke, jadi gue pakai Yeezy Pen. Jadi gue pakai Yeezy Pen ini size 2 dan sangat besar ya. Ini space-nya gede banget. Tapi menurut gue ini juga cukup menarik. Jadi lu pakai karetnya, elastis banget, tinggal ditarik kenceng, terus diikat. Ini langsung fit banget. So nggak ada masalah buat orang pakai size apa aja menurut gue. Cuman tergantung dari length-nya sama width di bagian paha dan opening aja sih. Kalau kali ini gue lagi pakai size 2. Ini fitnya cukup pas, nggak ada kantong dong. Terus bahannya dari bahan fleece, cukup tebal gramasinya kalau gue pegang. Cuman gue nggak tahu nih berapa gramasi lebih pastinya. Ntar gue cek di online deh berapa gramasinya. Terus di bawahnya juga unfinished cut gitu. So, I think gue suka celananya, fitnya. Oh, sama ada logo Vultures warna hitam di bagian kiri samping. Minusnya nggak ada kantong, jadi harus bawa tas kemana-mana kalau pakai celana ini, buat taruh handphone dan lain-lain. Terus jadi on fit gue pakai size 3, masih ada sedikit space. Gue size 11 sampai 12. Ini masih enak dipakai. Nggak terlalu jauh ya perbandingannya. Yeezy size 3. Pakai kaos kaki, feels like barefoot shoes. Jadi napak banget. Comfortnya sih ya biasa aja sih ya, kayak
Di bawahnya tuh kayak cuma dikasih outsole karet. Nggak comfort, tapi maybe gua rate 7 dari 10 buat comfortnya. Mungkin enak buat dipakai olahraga, buat weightlifting kayaknya enak nih karena flat ya. Ntar gue bakal coba pakai. Terus buat ketebalannya juga cukup tebal. Gue nggak pakai socks lagi. Tapi di bagian ankle sini tuh kelihatan nih. Ya plak ada kaki gue nih warna kulit. Oke, buat overall size 3, 2, dan 3. Jadi mungkin gue kurang pede ya kalau pakai baju ini. Cukup aneh slit cut di bagian ribnya. Jadi mungkin gue bakal ngakalinnya pakai long sleeve kali ya. Coba gue pakai ya. Ya jadi gue pakai baju dalaman lagi biar dapat rib necknya. Jadi nggak terlalu aneh ya dilihat. Oke, jadi kali ini gue lagi pakai versi long sleeve-nya sama slit cut juga. Sebenarnya dia ada yang pakai rib neck juga, cuman gue ada pesan belum nyampe. Yang ini nggak ada rib neck-nya, jadi unik banget ya. Udah kayak copet bang. Terus udah siap. Udah siap copet ya. Jadi even apa namanya long sleeve-nya unfinished cut gitu, nggak ada jahitannya lagi. Terus buat bagian bawahnya juga ini nggak ada jahitan, unfinished juga. Bagian belakang ada grafiknya, cultures. Terus boxy cut banget, jadi ngotak banget. Dan gue berasa kalau tangannya sedikit ngatung. Oke, apakah overall Yeezy Collection $20 ini worth the hype? Menurut gue oke sih. Kalau lu mau koleksi dan buat pakai, gue sih oke ya. Lu gimana, Los? Ya oke lah. Oke lah. $20. Secara bahan sebenarnya untuk baju heavyweight material oke, cuman cuttingannya lebih unik dari biasanya. Tapi itu what makes Yeezy special ya, beda dari yang lain, stand out. Sedangkan untuk celana juga gue bilang oke banget. Celananya sizing juga enak, bisa di-adjust, dan buat orang yang suka regular size enak banget dipakai. Minusnya cuman nggak ada side pocket saja. Untuk Yeezy Pods, definitely buat gua worth it, collectible, karena cuma $20, why not? Kalau buat kalian yang mau pesan, bisa order sekarang, kayaknya masih open, karena mereka open pre-order, cuman memang agak lama. Kalau gua personally, pas gua pesen itu sekitar 3 bulan baru nyampe ke Jakarta. Kalau mau cepat di Surprise, benar, udah ready. Cuman ya nggak $20 harga resell. $40 enggak sih, lebih kan sama shipping ya. Oke, itu aja sekilas review Yeezy Collection $20. Let's stop flexing and start understanding with the facts.